Namun bis tersebut mengalami kecelakaan. Aduh, nyamuk tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bumi Bercerita. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Saya berharap semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja sehingga bisa menonton video ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya nggak bercerita tentang kasus pembunuhan ataupun kejahatan. Dan video kali ini saya mau menceritakan sesuatu kejadian hal mistis yang pernah dialami oleh seorang wanita. Ya, tapi saya mau disclaimer dulu bahwa cerita di dalam video saya ini saya memperolehnya dari beberapa sumber dan saya gabungin satu. Saya tidak melebihkan ataupun mengurangi dari sumber tersebut. Ya, siapa di sini mau mengalami hal-hal gaib atau hal-hal mistis? Cerita horor dan mistis ini menjadi sesuatu favorit bagi masyarakat Indonesia. Orang-orang yang mengalami kejadian hal tersebut itu sering membagikan ceritanya ke dalam media sosial. Tidak membutuhkan waktu yang lama, cerita tersebut pun viral di media sosial. Seperti kisah horor yang akan saya bawakan pada video kali ini, mereka yang mengalaminya pernah mengakui mengalami hal mistis, yaitu pernah menaiki bis dari Banyuwangi ke Surabaya cuma membutuhkan waktu 5 menit. Bagaimana kisahnya? Tetap di Bumi Bercerita. Dulu di akhir tahun 90-an, tepatnya di Sidoarjo, ada cerita mistis tentang sebuah bus, sebuah hal mistis, hal gaib. Nah, jadi saya memperoleh informasi ini dari media massa. Kebetulan orang berinisial TS ini menceritakan hal tersebut di media massa tersebut dan memperoleh cerita ini dari saudaranya yang tinggal di Sidoarjo. Dikisahkan seorang karyawan yang bekerja di sebuah pabrik roti, tepatnya di Waru, Sidoarjo. Kebetulan beliau baru saja mendapatkan pekerjaan di sana dan beliau kos di sebelah timur dari terminal Bungurasi atau Purabaya. Setiap beberapa minggu sekali ini beliau menyempatkan diri untuk pulang kampung ke kampung halamannya, yaitu di Banyuwangi, untuk mengambil beberapa barang yang dibutuhkan selama dia tinggal di Sidoarjo. Untuk kembali ke Sidoarjo ini, beliau biasanya menggunakan alat transportasi yaitu bus. Kebetulan beliau ini adalah seorang wanita, tidak disebutkan siapa namanya, kita sebut saja Winarti. Waktu itu Winarti sedang menunggu bus ditemani dengan gerimis. Winarti menunggu bus mengarah ke Surabaya di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumahnya. Sebenarnya pihak keluarga sudah mengingatkan dia untuk tidak berangkat pada malam hari ini untuk berangkat ke Surabaya. Kebetulan waktu itu Winarti berangkat pada hari Jumat Legi. Menurut beberapa kepercayaan masyarakat zaman dulu, ketika Jumat Legi seseorang dilarang bepergian, termasuk hari keramat yaitu Jumat Kliwon. Setelah beberapa jam menunggu bis di pinggir jalan, akhirnya muncul sebuah bis. Setelah bis itu berhenti, ia pun langsung naik ke dalam bis tersebut, membawa barang bawaannya. Ternyata penumpang di dalamnya itu sudah lumayan banyak. Ia pun kemudian memilih untuk duduk di bangku tengah yang kebetulan kosong pada saat itu. Dan pukul jam 9 malam, bus tersebut berangkat menuju Surabaya. Awalnya beliau tidak curiga naik bis tersebut, namun saat ia memperhatikan penumpang yang lain, ternyata mereka semua menggunakan baju warna putih dan wajah mereka ditutupi dengan kain berwarna putih. Oke, di sini mulai terjadi keanehan ya ketika Winarti ini menaiki bus tersebut. Meski sempat dibuat heran, Winarti tidak memikirkan hal tersebut. Ia pikir semua penumpang sedang kelelahan dan mencoba untuk mengistirahatkan diri. Tidak lama kemudian, konduktor bus atau kernet bus ini menagih ongkos kepada Winarti. Dan di sini terjadi hal aneh yang kedua, yaitu si kernet busnya ini tidak menatap wajah Winarti. Kemudian Winarti memberikan ongkos sebesar Rp3.000 kepada kondektor bus tersebut. Dan selama perjalanan tidak terdapat keanehan sama sekali. Dan selama perjalanan juga suasana cukup hening. Dan tak berselang lama bus tersebut sampai di terminal Bungurasi atau terminal Purabaya. Nah, anehnya bis tersebut tidak masuk ke dalam terminal atau tempat pemberhentian penumpang, melainkan berhenti di depan terminal, di bibir tempat masuk bis masuk gitu. Jadi tempat menurunkan penumpangnya itu di bibir terminal, di luarnya. Winarti pun bergegas turun dan membawa barang bawaannya. Sesaat setelah turun dari bus tersebut, tiba-tiba dihampiri oleh salah satu pihak keamanan, yaitu security. Pihak keamanan tersebut berkata, "Mbak, kok di dalam busnya pocongan semua?" Sumpah, di dalam busnya pocongan semua, kata pihak keamanan tersebut. Winarti pun mencoba menoleh ke arah bis yang sebelumnya ia naiki, dan betapa terkagetnya dia
Ternyata benar apa yang dikatakan oleh pihak keamanan tadi, bahwa semua penumpang yang di dalam bis tersebut menggunakan kain kafan. Dan Winarti pun diam terpaku melihat hal tersebut. Kemudian Winarti mencoba untuk melihat jam waktu berapa menunjukkan hari itu. Ternyata jam menunjukkan waktu itu pukul 9 waktu 5:05. Jadi dari Banyuwangi ke Surabaya cuma membutuhkan waktu 5 menit. Disinilah hal gaib terjadi. Kemudian ia merasa tubuhnya lemas dan gak lama kemudian beliau jatuh pingsan. Saat ia sadar, beliau ini sudah berada di ruangan terminal dan langsung diberondong beberapa pertanyaan. Kemudian menceritakan semua hal yang dialaminya, mulai dari naik bis dari Banyuwangi hingga sampai turun di terminal Bungurasi. Ia pun merasa tidak percaya bahwa perjalanannya pada malam itu cuma ditempuh dalam waktu 5 menit saja, padahal dia berangkat dari jam 9 dan sampai di Bungurasi jam 9:05. Yang kita ketahui bahwa jarak dari Banyuwangi ke Surabaya itu kurang lebih 300 km dengan kecepatan konstan. Ketika berjalan itu 60 km per jam dengan kecepatan konstan, itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam untuk sampai di Surabaya. Namun jika berbicara soal hal gaib, 5 jam hanya ditempuh dalam 5 menit. Dan keanehan lagi terjadi pada Winarti ketika ia memperlihatkan karcisnya, dan betapa terkejutnya dia bahwa karcis yang diberikan oleh konduktor bus pada saat menagih ongkos itu ternyata keluaran tahun 1965 karcis tersebut. Ya. Menurut beberapa orang pada saat itu, karcis tersebut adalah milik PO bus yang pernah mengalami kecelakaan pada tahun 1965. Bus tersebut melaju dari arah Banyuwangi ke Surabaya, namun bis tersebut mengalami kecelakaan. Kabarnya masuk jurang sehingga penumpang dan seluruh krunya itu dikabarkan tewas, tidak ada yang terselamatkan. Sayangnya tidak diketahui PO bus mana yang mengalami kecelakaan pada tahun 1965, namun bus tersebut memiliki dasar cat berwarna putih. Dikutip dari planetmerdeka.com, seseorang yang bisa atau mempunyai indera keenam atau yang bisa disebut dengan anak indigo bernama Nano itu mencoba untuk memberi penjelasan soal hal tersebut. Menurutnya hal tersebut memang ada. Korban kecelakaan bus tersebut itu arwahnya belum tenang. Mereka mencoba untuk membantu para warga Banyuwangi untuk berpergian ke Surabaya dengan mengoperasikan bus secara gaib. Namun bis tersebut memang cuma sampai di luar terminal, tidak sampai masuk ke dalam terminal. Entah mengapa alasannya tidak dijelaskan secara rinci. Masih menurut Nano, ini terdapat 2 arwah di dalam kejadian tersebut, yaitu arwah baik dengan arwah jahat. Arwah baik ini akan selalu membantu warga tersebut, dan arwah jahat yang mengganggu pengendara yang melintas tempat kejadian di mana bis tersebut mengalami kecelakaan. Kejadian ini tidak terjadi sekali dan pernah dialami oleh seorang perempuan bernama Rini pada tahun 2014. Jadi secara menurut Nano Kyobi ini orangnya mempunyai indera keenam atau kita biasa sebut dengan anak indigo ini memberikan saran, yaitu agar setiap orang itu tidak diganggu arwah, yaitu dengan cara setiap orang yang harus mengulangkan waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Ya memang jadi setiap kita berpergian diwajibkan untuk berdoa dulu agar kita meminta selamatkan dan tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita hidup ini berdampingan dengan mereka. Jadi sebaiknya kita meminta doa kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa agar diberikan perlindungan. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan pada cerita kali ini tentang naik bis misterius dari Banyuwangi ke Surabaya cuma 5 menit. Jadi kejadian ini tidak dialami sekali, pernah juga dialami oleh beberapa orang, dan kejadian tersebut itu terjadi pada hari-hari tertentu, yaitu terjadi pada hari Jumat Kliwon ataupun Jumat Legi pada malam harinya. Jadi dari kejadian tersebut itu terdapat 2 arwah. Yang pertama itu arwah baik dan arwah jahat. Arwah baik itu akan selalu menolong warga Banyuwangi yang akan berpergian ke Surabaya dengan imbalan akan mengharapkan pahala. Yang kedua itu ada arwah jahat yang senantiasa ingin mengganggu pengendara yang lewat di tempat bis kecelakaan, yaitu ingin mengganggu pengendara agar mereka mempunyai teman di sana, seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.